Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia dan akan merenungkan firman Tuhan. Yehezkiel pasal yang ke-20. Yehezkiel pasal yang ke-20 pembacaan kita. Nah, di bagian ini kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana hati Tuhan sesungguhnya berduka melihat umatnya yang berkali-kali melakukan perbuatan yang melanggar firman Tuhan, perbuatan yang jahat ya. Nah, umat datang kepada Tuhan untuk meminta petunjuk, tapi kemudian Tuhan katakan tidak mau lagi memberi, kira-kira begitu. Ya, perhatikan di Yehezkiel pasal 20 ayat 1 dikatakan begini. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang ke-5, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Jadi mereka waktu itu sudah ada di pembuangan, ya, karena Yehezkiel ada di pembuangan, ya, di Babel. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan tidak mau memberikan petunjuk lagi kepada umat? Ya, tentu ada alasannya. Di dalam kemahatauan Allah, Allah sangat paham sekali, mengerti sekali dengan umat pilihan ini yang ternyata mereka tegar tengkuk, ya, keras kepala. Dan Tuhan memberitahukan alasan-alasan kalau kita melihat mengapa mereka Tuhan tidak mau menjawab, memberi petunjuk kepada mereka. Kita melihat bahwa Allah menceritakan bagaimana perbuatan Allah menolong mereka, ya, dari Mesir di padang gurun, semua ditolong, tetapi umat itu melakukan hal yang jahat. Ya, di ayat 13. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Jadi kalau melihat kelakuan mereka di padang gurun pun udah hendak dibinasakan. Tetapi karena janji Allah ya kepada umat, jadi tidak semua, ada sisa. Ayat 14, tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Jadi waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, bangsa-bangsa lain melihat, wow, hebat, luar biasa, dahsyat. Nah, kemudian apa kata bangsa-bangsa jika akhirnya di padang gurun umat itu habis? Ya, Tuhan menjaga namanya. Ya, Dia kudus, Dia berdaulat, dan Dia pegang janjinya bahwa umat itu ya tidak akan binasa. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di ayat 16. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Nah, inilah kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan masih mengasihi mereka, masih memberi kesempatan. Di ayat 17, tetapi aku merasa sayang melihat mereka
sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Tuhan mengasihi umat itu, ya, Tuhan mengasihi umat itu, sayang kepada umat itu, tetapi umat itu ya melakukan perbuatan yang jahat, mendukakan hati Allah. Nah, kita kalau coba kita posisikan diri kita sebagai Allah, kita punya sahabat katakan yang kita sangat kasihi, kita pedulikan dia, tahu-tahu dia curangi kita, dia jahati kita, dia nggak peduli dengan kita, tapi kita mengasihi dia. Ya, ini sesuatu pergumulan yang luar biasa tentunya. Kita aja secara manusia pasti berkata, kamu udahlah nggak usah sahabat-sahabatan deh, putus aja persahabatan, tidak apa-apa, ya seperti itu. Nah, Tuhan mengasihi karena ada janji Tuhan bahwa umat ini tidak akan dibinasakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 21, ya sudah Tuhan tunjukkan kasih sayangnya kepada mereka, tetapi apa respon mereka? Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Jadi kalau manusia melakukan peraturan-peraturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, pasti hidup. Ya, pasti hidup dalam pengertian bukan asal hidup ya. Ya, menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Mereka juga melanggar kekudusan hari Sabatku, maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Jadi bukan sesuatu hal yang jahat atau tidak adil atau Allah hanya Allah pemurka, kita lihat kalau akhirnya Tuhan mencurahkan amarahnya, bukan. Tetapi ini berbicara tentang keadilan Tuhan. Ya, akibat perbuatan dosa pasti ada hukumannya, dan itu yang akan Tuhan lakukan buat mereka. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Jadi diselamatkan dari satu peristiwa, dikasihi, mereka melakukan hal yang jahat lagi. Ini sepertinya harusnya udah dimusnahkan saja, tapi Tuhan ingat janjinya. Ya, jadi Tuhan tarik lagi tangannya, tidak lagi menghukumnya. Dan itu berkali-kali. Tetapi apa respon mereka? Oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku, di ayat 24, dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari Sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berkali-kali, berulang-ulang yang terjadi dalam hidup orang-orang yang sesungguhnya adalah mereka mestinya ya melakukan hal yang baik, menyukakan hati Tuhan, tetapi justru mereka mendukakan hati Tuhan. Berkali-kali, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan, di mana Allah kemudian memberikan ya disiplin kepada mereka, bukan karena Tuhan membenci mereka, tidak. Tuhan tetap mengasihi mereka, tetapi Tuhan tidak mau membiarkan umat itu terus melakukan dosa. Di ayat 33, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Jadi ketika mereka dalam pembuangan ya untuk Yehuda, akhirnya nanti seluruh mereka dibuang ke Babel. Ya, pembuangan ke Babel merupakan disiplin, pembentukan daripada Allah. Ya, pembentukan daripada Allah. Ayat 34, aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung.
dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu kepada gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka, seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir. Begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, jadi yang keluar dari Israel, yang keluar dari Yehuda, yang keluar dari Yerusalem itu, merekalah yang dipilih oleh Tuhan, atau merekalah yang mau taat, ya. Jadi Tuhan membentuk mereka, membawa mereka keluar, yaitu masuk ke Babel. Tetapi mereka yang tinggal, yang memberontak, akan mati semua di sana. Mati di Yerusalem, terbunuh. Ada yang coba melawan kerajaan Babel, mati kena perang. Ada yang melarikan diri, dikejar dan mati karena pedang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan memisahkan antara orang-orang yang taat dan yang tidak taat. Nah, sebenarnya ketaatan itu atau taat atau tidak tergantung mereka sebenarnya. Jadi pilihan mereka. Nah, kita mau taat kepada firman atau tidak itu keputusan kita. Jadi peraturan hanya Allah buat dan responnya adalah dari kita. Yang mengikuti aturan Allah, dia akan selamat. Yang tidak mengikuti aturan akan binasa itu. Jadi bagaimana kita mau binasa atau mau selamat? Itu keputusan kita. Letaknya di mana? Ketika kita mengambil keputusan mau taat, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita ambil keputusan tidak taat, melawan, berarti kebinasaan. Nah, orang-orang di Yerusalem ada yang tidak taat. Ini paralel dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jangan melawan Babel. Berserah saja, biarkan ditawan. Tetapi tidak semua mau ditawan. Yang lain justru berkata, wah ini Nabi Yeremia ini apa kok? Kenapa kita disuruh diam saja? Bahkan Nabi Yeremia hendak mereka bunuh mereka musuhi. Mereka memberontak kepada firman Allah, dan memang akhirnya mereka binasa, dikepung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, aku akan memisahkan, dikatakan firman Tuhan ayat 38, aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hai kamu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. Tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Nah, ini orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang berbalik kepada Allah. Mereka akan datang untuk menyembah, memuji, memuliakan Allah. Seperti kepada persembahan yang harum aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu
di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Jadi nanti mereka akan kembali. Ya, setelah masuk dalam pembuangan, betul Tuhan membawa mereka kembali ke Israel, ke Yerusalem. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka akhirnya mendapatkan kesadaran ya bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tadi ya sangat-sangat menajiskan diri mereka. Mereka sadar itu adalah perbuatan najis, itu menjijikkan. Ya, mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kejahatan-kejahatan itu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya ayat ini kita lihat menarik sekali ya. Tuhan seperti mau berkata begini, kalau aku mau lihat perbuatanmu, udah. Kalau kita mau main istilahnya bicara keadilan ya, udah selesai kalian ini. Ya, tidak selaras yang aku lakukan sekarang. Ya, karena apa? Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan mereka. Yang nggak selaras sebenarnya dengan perbuatan mereka. Jadi kalau berdasarkan perbuatan umat itu, ya umat itu sudah semestinya semua harus dihabisi, semua harus dilenyapkan. Ya, tetapi kasih Tuhan sungguh luar biasa. Janji Tuhan ya tidak bisa diingkari oleh Tuhan sendiri. Memang ada yang binasa, tetapi ada yang sisa, yang diselamatkan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita masuk dalam kebinasaan atau masuk untuk keselamatan? Itu ada pada keputusan kita. Pilihannya pada kita. Adakah kita mau taat kepada Allah, peraturan Allah, kepada firman, atau mau memberontak? Kalau kita memberontak ya terhadap firman, maka kita binasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang selamat ini adalah orang-orang memang yang melakukan kejahatan, tetapi kemudian mereka menyadari dosa-dosa mereka ya dan mau kembali kepada Tuhan. Ya, walaupun harus melalui disiplin dulu. Ya, jadi tangan Tuhan yang teracung ya membentuk mereka. Ya, di mana mereka akhirnya berserak ke bangsa-bangsa lain sebagai satu disiplin daripada Tuhan. Tetapi kemudian ya ada kesadaran bagi mereka bahwa mereka telah bersalah, berdosa, dan mereka mau kembali, dan Tuhan kumpulkan kembali ke Yerusalem, ke Israel. Mereka akan kembali, bangsa itu akan kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran penting dari kebenaran firman Tuhan pagi kita pagi hari ini, mari ya kita jatuhkan pilihan kita dengan pilihan yang tepat adalah taatlah kepada Tuhan, taatlah kepada firman, ikuti peraturan-peraturan Tuhan, jangan memberontak. Ya, kalau kita melakukan hukum-hukum Tuhan, kita akan hidup. Amin. Lakukanlah, ya lakukan, dan ini terus perjuangan kita, dan Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memampukan kita untuk melakukannya. Sungguh indah hidup di dalam kebenaran firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berjuang untuk taat di dalam Tuhan, walaupun memang ada godaan-godaan untuk kita memberontak. Pada dasarnya memang jiwa kita ya, manusia ini ada jiwa pemberontak, itu ada. Ya, semua kita sampai sekarang
ya, tetapi kita harus berjuang juga untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki beban pergumulan, mari datang kepada Tuhan, baik yang ada di gereja saat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik. Ya, jangan kita bimbang.